pembahasan mengenai materi Revolusi Amerika dan mata pelajaran sejarah peminatan. Revolusi Amerika. Pada mulanya, benua Amerika dialami oleh bangsa kulit merah yang dikenal sebagai bangsa Indian. Mereka kemudian ditaklukkan oleh bangsa kulit putih dari Eropa, sehingga benua Amerika menjadi benua bangsa kulit putih. Abad ke-17 terjadi perebutan kekuasaan antara Prancis, Inggris, dan Belanda di Amerika Utara. Tahun 1674, Inggris berhasil merebut New Amsterdam yang kemudian diubah namanya menjadi New York. Setelah perang 7 tahun 1756 sampai 1763 antara Inggris dan Prancis, Inggris akhirnya berhasil merebut Kanada dan Louisiana. Akibat perang tersebut, Prancis meninggalkan Amerika sedangkan Inggris berkuasa sebagai penjajah di Amerika. Pada tahun 1492, Columbus sampai ke Kepulauan Bahama, Kola, dan Santo Domingo. Semua pulau-pulau tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Spanyol. Banyak orang-orang Spanyol dan Portugis yang datang ke Amerika. Akibatnya Amerika Selatan menjadi jajahan Spanyol dan Brazil menjajah penjajahan Portugis. Latar belakang. 1. Pendiri koloni Amerika adalah pelarian-pelarian agama dari Inggris. Raja Inggris Henry memaksa rakyat untuk menganut agama Kristen Anglikan dan melarang menganut agama lain. Rakyat Inggris yang tidak tahan dengan paksaan itu melarikan diri ke Amerika. Kedua, paham kebebasan dalam perdagangan. Pemerintah Inggris yang berkuasa atas kolonial Amerika memerintahkan agar hasil bumi Amerika, tembakau, kapas, dan gula dijual kepada Inggris. Selain itu, penduduk diwajibkan membeli barang-barang hasil industri Inggris. Akan tetapi rakyat Amerika menganut paham kebebasan menolaknya dan menghendaki kebebasan dalam perdagangan. Ketiga, Inggris butuh dana besar setelah perang 7 tahun dengan Prancis. Dalam rangka menutup kerugian akibat perang 7 tahun 1756 sampai 1763 di Eropa, Inggris memberlakukan pajak yang ketentuannya dituangkan dalam Revenue Act dan Billecting Act tahun 1764. Undang-undang tersebut ditentang oleh Samuel Adams. Mereka bersemboyan "No taxation without representation", yang artinya tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan. Keempat, peristiwa The Boston Tea Party Desember 1773. Inggris mendatangkan teh ke Amerika. Penduduk harus membayar pajak. Ketentuan tersebut bertentangan dengan semangat kebebasan rakyat Amerika menyamar sebagai suku Indian Mohawk. Melemparkan teh dari 3 kapal Inggris di pelabuhan Boston, Inggris kemudian mengeluarkan undang-undang paksa 9 Coercive Act oleh penduduk Amerika. Akibatnya penduduk Boston diserang, namun penduduk dari daerah lain membelanya. Kejadian itu memicu perang kemerdekaan Amerika pada tahun 1774. Jalannya revolusi. Sebelum kedatangan orang kulit putih telah dihuni oleh penduduk asli, yaitu suku bangsa Maya di Amerika Tengah, Aztecs di Meksiko, Inca di Peru, Chibeca di Kolombia, Sioux, Apache, Cheyenne di Amerika Utara. Orang kulit putih pertama yang datang dan mendiami Amerika adalah bangsa Noor dari Norwegia yang dikenal dengan nama Viking sekitar tahun 981 Masehi. Pada tahun 1492, Columbus sampai di Kepulauan Bahama, Caba, dan Santo Domingo. Ia mengira telah sampai di India sehingga penduduk pulau itu disebut Indian. Semua pulau-pulau ini dimasukkannya dalam daerah kerajaan Spanyol. Setelah kedatangan Columbus itu, banyak orang Spanyol dan juga Portugis yang datang ke Amerika, hingga akhirnya Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan menjadi jajahan Spanyol. Brazil menjadi jajahan Portugis. Terdapat 3 perebutan Amerika Utara yang belum ada pemiliknya, mulai dari Prancis, Inggris, dan Belanda. Ada beberapa tokoh revolusi Amerika. Yang pertama Thomas Paine, yang kedua Thomas Jefferson, yang ketiga George Washington, yang keempat Benjamin Franklin. Dampak pada kondisi politik. Sementara itu, dampak baik politik bagi dunia adalah terjadinya revolusi Prancis yang terinspirasi oleh Amerika. Dampak revolusi Amerika dapat dirasakan oleh Amerika sendiri maupun dunia, terutama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya.
Di Amerika sendiri, terbebasnya dari status koloni Inggris menjadi sebuah kemajuan besar. Digunakannya sistem demokrasi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat dan menjalankan pemerintahan juga menjadi sebuah dampak positif yang dirasakan bangsa tersebut. B. Kondisi ekonomi. Paham Amerika tentang kebebasan perdagangan juga mengacu pada sistem kapitalis. Sistem kapitalis merupakan sistem perdagangan bebas dengan artian siapa saja berhak memiliki aset negara yang dapat digunakan untuk menopang perekonomian. Amerika yang sekian tahun menjadi negara koloni Inggris mendapat tekanan ekonomi akibat pajak yang sangat tinggi yang dibebankan oleh Inggris. Karena itulah, setelah deklarasi kemerdekaan Amerika, beban-beban pajak yang tidak masuk akal tersebut hilang dan keadaan ekonomi bertahap menjadi seimbang kembali. Rakyat Amerika juga menetap tentang monopoli perdagangan yang dilancarkan oleh Inggris terhadap rakyat Amerika. C. Kondisi sosial. Pernyataan hak asas manusia sedunia pada 10 Desember 1948 juga merupakan wujud dari dampak revolusi Amerika terhadap dunia. Paham kebebasan lagi-lagi menjadi alasan utama. Rakyat Amerika yang sadar betul akan kebebasan individu juga berujung pada sebuah deklarasi hukum Reich yang berisi tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Amerika yang menjadi Bill of Rights. Praktik perbudakan di Amerika Serikat pun dihapuskan. D. Kondisi budaya. Tingkat kebudayaan Amerika Serikat tergolong maju. Hal ini terbukti dengan kemajuan teknologinya. Amerika Serikat setelah merdeka juga tidak menghilangkan budaya pembelajar yang sudah ada sejak masih era koloni. Tingkat kebudayaan Amerika dan kemajuan teknologinya berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi dunia. Amerika Serikat bersama rekannya Rusia merupakan negara pioner yang banyak melakukan penelitian luar angkasa. Terakhir, dampak revolusi Amerika bagi Indonesia. Di Indonesia, semangat revolusi Amerika mempengaruhi pergerakan nasional. Pengaruh tersebut lebih bersifat pada paham-paham tentang hak bagi setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan. Munculnya organisasi-organisasi seperti Indie Partij, Perhimpunan Indonesia, dan PNI juga merupakan wujud terinspirasinya dari revolusi Amerika. Organisasi-organisasi tersebutlah yang menjadi cikal bakal gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia lainnya hingga akhirnya berujung pada pencapaian kemerdekaan yang diperoleh dengan kekuatan tangan bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih.